Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa dari kelas AK102, Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester pada mata kuliah ICT Literasi tentang peningkatan literasi digital di era industri 4.0 untuk program pelatihan ICT untuk guru. Berikut adalah paparannya. Revolusi industri telah mengalami perkembangan, yaitu revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan transformasi digital manufaktur dan pemanfaatan teknologi platform. Teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan masyarakat yang tanpa batas karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital secara masif. Revolusi industri ini menciptakan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI untuk menjalankan kehidupan yang modern dan canggih sehingga dapat mensejahterakan manusia. Perkembangan revolusi industri 4.0 sendiri berpengaruh pada kehidupan manusia, baik dalam sosial, ekonomi, kecepatan, dan kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi, serta perubahan dalam meringkas suatu pekerjaan. Perkembangan ini juga berpengaruh pada digitalisasi pendidikan. Sumber belajar yang sebelumnya sebagian besar hanya bersumber dari guru dan buku, sedangkan saat ini sumber belajar juga dapat diperoleh melalui internet. Dengan munculnya revolusi industri 4.0 dituntut kompetensi yang harus dimiliki guru juga bertambah. Harto pada tahun 2018 mendefinisikan kompetensi sebagai perpaduan dari penguasaan sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan menjadi suatu kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan standar mutu kinerja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Pedagogik, kompetensi ini dirasa tidak cukup apabila disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa saat ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Palangkaraya mengatakan bahwa untuk menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0, guru tidak hanya cukup memiliki 4 kompetensi tersebut, akan tetapi harus ditambah dengan 5 kompetensi lainnya. Yang pertama, kompetensi mendidik dengan pembelajaran berbasis internet. Yang kedua, competence for technological commercialization, memiliki kompetensi untuk menanamkan sikap kewirausahaan dengan teknologi komersil. Yang ketiga, memiliki kompetensi global dengan cara tidak gagap terhadap budaya dan mampu memecahkan masalah. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk memprediksi suatu dengan cepat karena segala sesuatu saat ini sangat mudah berubah. Yang kelima, memiliki kompetensi untuk melakukan konsultasi terhadap siswa karena ke depan masalah anak tidak lagi pada materi tetapi lebih terkait pada psikologi dan tekanan yang semakin kompleks. 4 kunci dari adanya inovasi pendidikan adalah melalui pengembangan. Guru akan sangat pincang apabila tidak menyelaraskan kompetensinya dengan kemajuan teknologi. Guru juga tidak bisa mengakses informasi melalui internet, membuka e-book, dan membuat media pembelajaran melalui teknologi. Guru yang buta digital akan tertinggal. Guru yang dapat bertahan adalah guru yang menguasai teknologi, literasi, digital, dan TIK. Sekolah harus cepat memberikan respon positif dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sekolah perlu menyiapkan guru yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. Literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0. Penguatan literasi digital dilakukan untuk menyiapkan guru profesional yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Kualitas guru menentukan kualitas lulusan.
Guru adalah orang yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan. Guru bertatap muka secara langsung dengan siswa di kelas. Maka dari itu, kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kualitas guru. Nah, tujuan dari peningkatan literasi digital bagi guru di era industri 4.0 ini menyoroti berbagai pendekatan pelatihan berbagai teknologi yang telah diuji dalam penelitian sebelumnya. Abdullah et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi seperti Socreative dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan teknologi di kelas. Namun, keterbatasan akses perangkat bagi siswa menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pembelajaran digital. Sementara itu, Anggraini pada tahun 2019 menegaskan bahwa blended learning berbasis literasi digital menjadi solusi yang menjanjikan, dengan catatan bahwa penerapannya membutuhkan dukungan teknologi yang memadai, serta pelatihan sistematis bagi guru. Studi ini sejalan dengan temuan Hendarso dan Habib pada tahun 2022 yang menyoroti adanya kesenjangan dalam pelatihan literasi digital di kalangan guru. Mereka merekomendasikan program pelatihan berbasis kebutuhan agar guru tidak hanya memahami konsep digitalisasi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara efektif dalam pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian Muklason pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa pemahaman literasi guru masih tergolong rendah, sehingga diperlukan pelatihan yang mencakup aspek teknis, kognitif, sosial, emosional. Hasil ini memperkuat urgensi penyusunan program pelatihan komprehensif yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesiapan mental dan pedagogis guru dalam menghadapi transformasi digital. Dari sudut pandang yang lebih spesifik, Smolvanova pada tahun 2019 menemukan bahwa penggunaan e-portofolio dapat menjadi metode efektif dalam mengembangkan kompetensi digital guru, khususnya dalam pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelatihan yang berorientasi pada praktik dan berbasis pengalaman lebih efektif dalam membangun keterampilan digital dibanding metode konvensional. Nah, metode penelitian sendiri kita menggunakan metode research and development atau R&D dengan beberapa unsur yang dirancang untuk memastikan efektivitas program pelatihan. Research and development merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru, menyelesaikan masalah atau mengembangkan suatu produk, proses, dan layanan. Di bawah ini adalah rincian metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, data penelitian. Data penelitian terdiri dari data primer, dikumpulkan langsung dari guru, peserta pelatihan melalui observasi kuesioner, dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari studi literatur dan dokumen yang berkaitan dengan literasi digital di dunia pendidikan. Yang kedua, alat penelitian kita ada 3, kuesioner, panduan wawancara, dan lembar observasi. Kuesioner dirancang untuk mengetahui tingkat literasi digital guru, frekuensi penggunaan teknologi, dan tantangan yang dihadapi sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara panduan wawancara mendiskusikan tantangan dan kebutuhan guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Sedangkan lembar observasi menilai bagaimana guru mengimplementasikan teknologi di dalam kelas. Untuk yang ketiga, kita pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif untuk wawancara dan observasi, serta pendekatan kuantitatif untuk analisis pretest dan posttest. Yang keempat, kita melakukan rancangan kegiatan, yaitu yang pertama melakukan survei awal untuk menentukan kebutuhan, yang kedua membuat modul pelatihan berdasarkan hasil survei, yang ketiga melakukan pelatihan dengan simulasi dan praktik langsung, yang keempat menilai pelatihan melalui pretest,
post-test, dan umpan balik peserta. Ruang lingkup objek penelitian ini berfokus pada guru sekolah menengah di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat literasi digital yang bervariasi. Guru yang menjadi objek penelitian adalah mereka yang telah memiliki akses terhadap perangkat digital tetapi belum mendapatkan pelatihan formal terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Bahan utama yang kita gunakan adalah modul pelatihan literasi digital yang meliputi panduan untuk aplikasi, etika digital, dan pembuatan media pembelajaran. Sementara alat utamanya perangkat komputer, bisa laptop, smartphone, kemudian koneksi internet, perangkat lunak pendukung seperti Canva, Google Classroom, dan alat evaluasi seperti lembar observasi dan kuesioner. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa sekolah menengah yang telah ditentukan berdasarkan kesediaan infrastruktur teknologi dan kesiapan institusi dalam mendukung program pelatihan ICT. Waktu penelitian dirancang dalam beberapa tahap dimulai dari survei awal, pengembangan modul, implementasi pelatihan hingga evaluasi yang berlangsung selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta dokumentasi. Sementara definisi operasional variabel penelitian itu variabel utamanya dalam penelitian ini adalah literasi digital guru yang mencakup 3 aspek utama, yaitu kompetensi teknis, kemampuan guru untuk mengoperasikan perangkat digital dan menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi pedagogis digital, yaitu kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, kompetensi etika digital, kesadaran dan pemahaman guru mengenai penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian yang ke-10, teknis analisis kita, data yang diperoleh dari pretest dan posttest dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial untuk melihat adanya perbedaan yang signifikan dalam peningkatan literasi guru sebelum dan setelah pelatihan. Hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan program pelatihan ICT ini. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh temuan yang valid mengenai efektivitas pelatihan ICT dalam meningkatkan literasi digital guru, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan pendidikan yang lebih strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan. Hasil dan pembahasannya atau result and analisisnya, identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil survei terhadap 50 guru di sekolah menengah ditemukan bahwa hanya 30% guru yang merasa percaya diri dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Sementara hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pelatihan formal, keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, serta minimnya dukungan dari institusi pendidikan terkait integrasi teknologi dalam kurikulum. Berikut adalah beberapa aspeknya. Penggunaan digital dasar presentasi guru yang sudah terampil memadai hanya mencapai 65% saja. Untuk pemanfaatan aplikasi pembelajaran mencapai 40%. Sementara penggunaan teknologi untuk evaluasi hanya di angka 35%. Integrasi teknologi dalam strategi pembelajaran paling sedikit atau 30%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru mampu menggunakan perangkat digital dasar, banyak yang masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan modul pelatihan ICT difokuskan pada aspek-aspek yang paling membutuhkan peningkatan keterampilan. Yang kedua, pengembangan validasi modul pelatihan yang dikembangkan mencakup beberapa aspek,
Literasi digital termasuk kompetensi teknis, pedagogis, dan etika digital. Validasi modul dilakukan oleh 3 pakar pendidikan teknologi dan hasilnya menunjukkan bahwa 85% materi dinilai relevan dan aplikatif untuk kebutuhan guru di lapangan. Berikut adalah fokus utama dalam modul pelatihannya. Kompetensi teknis menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembelajaran. Kompetensi pedagogis digital, strategi mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, keamanan dan etika digital. Pemahaman tentang perlindungan data dan keamanan cyber dalam pendidikan. Setelah modul divalidasi, dilakukan revisi berdasarkan masukan dari pakar sebelumnya diterapkan dalam sesi pelatihan. Yang ketiga, implementasi. Pelatihan ICT diikuti oleh 50 orang guru dalam format blended learning yang terdiri dari sesi tatap muka atau daring, sesi praktik langsung menggunakan aplikasi seperti Google Chrome, Canva, Kahoot, dan Zoom untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan alat bantu digital. Jenis pelatihannya juga ada bermacam-macam, bisa menggunakan LMS dalam pembelajaran, pengembangan media pembelajaran digital, serta evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Metodenya pun bisa hands-on training, workshop, maupun simulasi. Selama pelatihan, ditemukan bahwa 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sementara 20%-nya masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam adaptasi terhadap perangkat lunak yang baru. Berikut adalah evaluasi efektivitas pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan post-test peserta pelatihan. Rata-rata skor literasi digital guru meningkat sebesar 45% setelah mengikuti pelatihan. Grafik di samping menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, mayoritas peserta memiliki skor literasi digital di bawah 50. Sedangkan setelah pelatihan, sebagian besar peserta mencapai skor di atas 75. Hal ini mengindikasikan bahwa program pelatihan ICT berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital guru secara signifikan. Berikut adalah hasil pretest dan post-test literasi guru. Kemudian dari hasil penelitian tadi, menunjukkan bahwa program ICT dapat meningkatkan kompetensi digital guru secara signifikan. Salah satu temuan utama bahwa pendekatan hands-on training dan blended learning memberikan hasil yang lebih efektif dibanding dengan pelatihan berbasis teori semata. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan guru. Keunikan penelitian ini dibanding dengan studi sebelumnya terletak pada pendekatan holistik dalam pelatihan ICT yang mencakup aspek teknis, pedagogis, dan etika digital secara bersamaan. Banyak penelitian terdahulunya yang hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis guru tanpa mempertimbangkan aspek implementasi pedagogisnya untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Dalam penelitian ini, pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membimbing guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran mereka. Selain itu, hasil dari penelitian ini menyoroti juga beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan digital antara guru di perkotaan dan di pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini direkomendasikan agar program ICT literasi dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperkuat dengan dukungan kebijakan dari pemerintah serta institusi pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan ICT dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0. Diperlukan strategi yang lebih sistematis dan inklusif untuk memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik
memiliki akses yang sama terhadap pelatihan dan teknologi guna menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis digital. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa program ICT literasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi digital guru di era industri 4.0. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan dalam keterampilan guru dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran serta mengikuti pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan, sebagian guru memiliki keterampilan terbatas dalam pemanfaatan teknologi, terutama dalam hal integrasi perangkat lunak pembelajaran dengan metode evaluasi digital. Namun, setelah penelitian, kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, mengembangkan media digital, serta menerapkan strategi pengajaran berbasis teknologi mengalami peningkatan yang signifikan. Keberhasilan pelatihan ICT ini didukung oleh metode blended learning dan hands-on training yang memungkinkan guru untuk mempraktikkan secara langsung penggunaan teknologi dalam pembelajaran mereka. Selain itu, materi pelatihan yang mencakup aspek teknis, pedagogis, dan etika digital memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding dengan program pelatihan yang hanya berfokus pada aspek teknis semata. Evaluasi melalui pretest dan posttest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan skor literasi digital mereka, mengindikasikan efektivitas dari pendekatan pelatihan yang diterapkan. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan penelitian dalam meningkatkan kompetensi digital guru, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, serta kesenjangan digital antar wilayah masih menjadi bahan hambatan dalam penerapan teknologi secara luas di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bentuk kebijakan yang mendukung serta transformasi digital di sektor pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan ICT dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, guru dapat lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, menciptakan inovasi yang lebih adaptif, serta mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.